Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hanifah dengan NIM 2308412 dari kelas 1D PGSD. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang landasan yuridis pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian. Landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan bersifat material dan bersifat konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, pedoman atau pijakan hukum, dan peraturan dalam melaksanakan sistem pendidikan. Lalu ada peranan yuridis atau landasan yuridis dalam pendidikan. Peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang tertulis pada pasal 6. Lalu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Ada dalam pasal 34. Implikasinya, kepala sekolah dasar atau panitia penerimaan siswa baru di SD harus memprioritaskan anak-anak atau pendaftar yang berusia 7 tahun untuk diterima sebagai siswa daripada anak-anak yang baru mencapai usia 6 tahun. Lalu ada urgensi landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis banyak memberikan pengetahuan tentang program, aturan, atau hukum dalam pelaksanaan praktek pendidikan di Indonesia. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu yang pasal 31 ayat ketiga adalah yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu pasal 31 ayat 4, yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ada pasal 31 ayat 5 yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang pendidikan yang membedakan jalur pendidikan dengan jalur pendidikan non-formal dan informal tertera pada pasal 13. Pasal 27 ayat 2 UU Pendidikan mengatakan, baik pendidikan non-formal maupun informal, kalau kelak bisa lulus ujian kesetaraan yang sesuai dengan standar nasional, ijazahnya diakui sama dengan ijazah pendidikan formal. Pasal 15, jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Lalu ada sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini implikasinya jelas, yaitu bahwa pendidikan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya negara kebangsaan, negara kesejahteraan, negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pasal ini sebagai landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang menekankan bahwa berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik yang menjadi manusia yang utuh. Beberapa potensi peserta didik yaitu: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga sehat, yang keempat berilmu, yang kelima cakap, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, dan yang kesembilan bertanggung jawab. Manusia warga negara Indonesia yang berwatak dan memiliki kemampuan intelektual, emosional, vokasional atau profesional, dan spiritual yang ditandai dengan 9 hal yang ditulis tersebut, ketercapaiannya akan tergantung dari kemampuan kita mewujudkan pendidikan yang hakikatnya tertulis dalam pasal 1 ayat 1 yang sudah diulas di depan. Dalam bahasa UNESCO, untuk mewujudkan pendidikan yang demikian perlu diterapkan 4 pilar belajar. Yang pertama, learning to know, yang kedua, learning to do, yang ketiga, learning to live together, yang keempat adalah learning to be. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru mencakup pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pasal 11 menyatakan bahwa sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pegadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 24 menentukan tentang pengangkatan guru. Guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus tingkat ditempatkan, dipindahkan, dan diberhentikan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan untuk guru pendidikan dasar dan usia dini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Pasal 42 menguraikan tentang organisasi profesi guru yang memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum pada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Pasal 46 menyatakan dosen minimal lulusan magister untuk mengajar di program diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk mengajar di pasca sarjana. Pasal 48 menyatakan bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan guru besar harus memiliki ijazah dokter. Pasal 49 menyatakan guru besar yang memiliki karya ilmiah dan karya monumental sangat istimewa dalam bidangnya dan diakuinya secara internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional, dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Lalu kemudian ada implikasi. Apa perbedaan yang jelas? Ada perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik menyiapkan ahli agar mampu mengembangkan ilmu atau teknik.
atau seni di bidang masing-masing. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik agar ahli dalam menerapkan teori tertentu. Pendidikan profesional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu teori, tetapi juga mempelajari cara membina para tenaga pembantu, mengusahakan alat-alat bekerja, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari beragamnya bakat dan kemampuan para siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan. Perlu adanya perhatian yang sama antara kognisi, afeksi, dan psikomotor demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan humaniora termasuk pendidikan moral Pancasila perlu lebih menekankan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu pemilihan isi kurikulum muatan lokal dan kerjasama antar semua elemen pendidikan. Lalu ada visi pendidikan nasional. Terwujudnya suatu sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Lalu ada misi pendidikan nasional. Yang pertama adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.